kembali bersama Ibu Sanjiwani. Sudah siap ya menyimak video kali ini? Kali ini kita akan belajar tentang program linier, khususnya menyusun model matematika. Sadarkah kita bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan pasti berhubungan dengan matematika? Nah, kali ini Ibu akan memberikan salah satu contoh aplikasi program linier dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang pengusaha roti akan membuat dua jenis roti. Kita misalkan sebut roti A dan roti B. Nah, untuk membentuk satu jenis roti A diperlukan 4 gram gula pasir dan 6 gram tepung terigu. Sedangkan untuk membuat satu buah roti jenis B diperlukan 8 gram gula pasir dan 9 gram tepung terigu. Sementara perusahaan tersebut hanya memiliki persediaan 16 kg gula pasir dan 21 kg tepung terigu. Jika harga jual sebuah roti A Rp5.000 per buah dan harga jual roti B Rp8.000 per buah, berapakah kira-kira keuntungan maksimum yang bisa diperoleh oleh pengusaha tersebut? Nah, inilah yang akan kita selesaikan dengan menggunakan program linier, khususnya model matematika. Program linier adalah suatu metode untuk menyelesaikan permasalahan maksimum atau minimum yang batasan-batasannya berbentuk pertidaksamaan linier. Sehingga sebelum masuk ke inti pembahasan program linier, kalian harus menguasai materi sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau SPT-LDV. Dan poin penting dalam belajar program linier antara lain memahami model matematika dan menentukan nilai optimum. Pada video kali ini kita akan fokus belajar tentang menyusun model matematika. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada materi berikut antara lain: secara umum, program linier terdiri atas dua bagian, yaitu fungsi kendala dan fungsi objektif. Fungsi kendala adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi, sedangkan fungsi objektif adalah fungsi yang akan dicari nilai optimumnya, antara lain nilai maksimum atau nilai minimum. Kemudian, batasan-batasan yang terdapat dalam masalah program linier ini diterjemahkan ke dalam model matematika. Apa itu model matematika? Model matematika adalah suatu interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan permasalahan sehari-hari dalam bentuk matematika, sehingga dapat diselesaikan secara matematis. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana langkah-langkah menyusun model matematika? Langkah-langkahnya antara lain, yang pertama, menulis hal-hal yang diketahui dalam sebuah tabel. Kemudian, membuat pemisalan dalam bentuk variabel-variabel, lalu membuat sistem pertidaksamaan linier dari hal-hal yang sudah diketahui dari tabel. Sekarang kita akan coba memodelkan suatu permasalahan sehari-hari. Ayo cermati contoh berikut. Contoh yang pertama, Andi akan membeli buah mangga dan apel. Jumlah buah yang dibeli paling sedikit 12 buah. Buah mangga yang dibeli paling banyak 6 buah. Harga buah mangga Rp2.000 per buah, sedangkan harga buah apel Rp4.000 per buah. Dan Andi hanya memiliki uang Rp20.000. Model matematika dari permasalahan tersebut adalah berikut penyelesaian contoh 1. Jenis buah diketahui ada buah mangga dan buah apel. Kemudian banyak buah mangga kita misalkan X dan banyak buah apel kita misalkan Y. Harga buah mangga diketahui Rp2.000 dan harga buah apel diketahui Rp4.000. Yang kita jadikan batasan di sini adalah
banyaknya buah yang dibeli itu paling sedikit 12 buah. Kemudian uang yang dimiliki Andi hanya 20.000. Sehingga dari tabel ini kita bisa buat fungsi kendalanya. X tambah Y lebih dari sama dengan 12. Banyak buah mangga ditambah banyak buah apel paling sedikit 12 buah. Sehingga tandanya lebih dari sama dengan. Kemudian buah mangga yang dibeli paling banyak 6 buah. Sehingga X kurang dari sama dengan 6. Dari harga, kita bisa buat 2000X ditambah 4000Y kurang dari sama dengan 20.000. Dia tidak bisa belanja melebihi 20.000. Itu bisa kita sederhanakan jadi X tambah 2Y kurang dari sama dengan 10. Dan yang terakhir kita tulis X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 karena banyak buah mangga dan apel tidak ada yang negatif. Sehingga beginilah model matematika dari permasalahan yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan bahas permasalahan dari pengusaha roti yang Ibu sampaikan di awal. Mungkin bisa dicermati bersama, berikut permasalahannya. Pertama, kita nyatakan hal-hal yang diketahui ke dalam bentuk tabel. Jenis roti yang diketahui yaitu roti A dan roti B. Misalkan banyak roti A itu X, banyak roti B itu Y. Dan ada ketentuan tambahan yaitu gula pasir, tepung terigu, dan harga. Masukkan ke tabel. Untuk membuat roti A diperlukan 4 gram gula pasir dan 6 gram tepung terigu. Harga roti A Rp5.000. Kemudian untuk membuat roti B diperlukan 8 gram gula pasir dan 9 gram tepung terigu. Harga roti B Rp8.000. Persediaan perusahaan hanya 16 kg gula pasir dan 21 kg tepung terigu. Nah, inilah sebagai batasannya. Dari batasan ini kita bisa membuat fungsi kendalanya. Yang pertama, 4X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 16.000. Kenapa kurang dari? Karena dia hanya memiliki persediaan 16.000 gram gula pasir sehingga tandanya kurang dari sama dengan. Oke, itu kita sederhanakan jadi X tambah 2Y kurang dari sama dengan 4.000. Begitu pula dengan yang kedua, 8X ditambah 9Y kurang dari sama dengan 21.000. Atau kita sederhanakan jadi 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 7.000. X lebih dari 0 sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 untuk menunjukkan bahwa banyak roti itu tidak ada yang negatif. Nah, dari permasalahan ini juga kita bisa buat fungsi objektif, yaitu fungsi yang dicari maksimumnya. Dengan kata lain, keuntungan maksimumnya di sini sehingga bisa didapatkan dari harganya. Fungsi objektifnya adalah fx, y sama dengan 5.000x ditambah 8.000y. Nah, beginilah model matematika dari permasalahan pengusaha roti tersebut. Nah, anak-anak sudah paham kan bagaimana menyusun model matematika? Demikian video kali ini, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa!